Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, taufik, nikmat dan hidayahnya kita semua dapat mengerjakan tugas mata kuliah pendidikan agama Islam oleh dosen pengampu Bapak Hanafi Yunus. Salawat beriring salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oke, perkenalkan, nama saya Diony Nugroho. Saya berasal dari manajemen kelas pagi 1 dengan NIM 2061-2007. Kali ini saya akan membacakan materi tentang akidah Islamiyah. Akidah Islamiyah. Makna akidah Islamiyah dalam bahasa Arab berasal dari kata kerja aqada yaqidu uqdatan yang berarti arrobtu atau ikatan, al-jazmu atau keyakinan yang mantap, ahdu atau janji. Istilahnya, sesuatu yang dibenarkan oleh jiwa, hatinya merasa tenang karenanya, menjadi suatu keyakinan bagi pemiliknya dan tidak dicampuri dengan keraguan sedikit pun. Sumber-sumber akidah Islamiyah juga terdapat di dalam Al-Quran, As-Sunnah An-Nabawiyah serta Al-Ijma. Pilar-pilar akidah Islamiyah adalah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, pemilik, pemberi petunjuk, pemberi rezeki, penguasa, pengatur dan pembimbing. Yang kedua, keyakinan atau iman kita kepada malaikat Allah sebagai makhluk yang diciptakan Allah dari cahaya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, iman kepada semua Alkitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul yang menerimanya. Yang keempat, iman kepada rasul, percaya bahwa rasul adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Makna iman secara bahasa, iman adalah membenarkan atau tasdik. Secara istilah, iman adalah mengucapkan dengan lisan, membenarkan dengan hati dan mengamalkan dengan perbuatan. Konsekuensi keimanan yaitu mencintai Allah dan Rasul-Nya, melebihi dari mencintai segala sesuatu yang lainnya termasuk dirinya sendiri. Ketika kita sudah mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi dari mencintai segala sesuatu yang lainnya termasuk dirinya sendiri, sesungguhnya itu tingkat keimanannya sudah sangat tinggi sekali. Mendengar dan menaati semua yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya tanpa merasa berat dan tanpa memilah-milah, seperti kayak dia ikhlas dalam melaksanakan sesuatu gitu. Ridho terhadap semua yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, baiknya halnya disukai maupun tidak disukainya tanpa menghilangkan usaha. Jadi setiap kita melakukan usaha, maksudnya kita mengharapkan sesuatu, kita jangan lupa untuk berusaha gitu. Loyalitas yang penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasul-Nya dan orang-orang beriman, dan tidak memberikan loyalitas kepada orang yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut tidak mendapat kasih sayangnya dan takut bermaksiat kepadanya. Jadi ketika kita kayak melakukan maksiat atau melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, ketika kita mengingat Allah, kita takut akan ingin melakukan hal tersebut, kita takut. Oke, selanjutnya sifat-sifat orang yang beriman. Yang pertama, jika disebut nama Allah Subhanahu wa taala, bergetar hatinya karena cinta dan rasa takutnya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang dibacakan Al-Qur'an, bertambahlah keimanannya, mereka selalu bertakwa kepadanya. Yang kedua, senantiasa mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezekinya untuk fakir, miskin, dan anak yatim. Itu maksudnya seperti contoh, kayak kita sudah mendirikan sholat, kita sudah melaksanakan ibadah, kita sudah, jangan lupa juga kita untuk bersedekah, kita berbagi gitu. Jangan lupa juga berbagi, karena sesungguhnya rezeki ini bukan hanya untuk kita, tetapi untuk semua makhluk lah, termasuk hewan atau saudara-saudara kita yang lainnya yang terkena musibah ataupun yang tidak. Yang tiga, beriman kepada rukun iman yang 6 dengan keimanan yang sempurna tanpa merasa ragu-ragu sedikit pun. Berjihad dengan harta dan jiwa raga untuk menegakkan kebenaran.
hal-hal yang dapat meningkatkan keimanan. Ilmu. Yang pertama adalah ilmu, yaitu meningkatkan ilmu tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi ilmu pengetahuan seseorang terhadap Allah dan kekuasaannya, maka semakin bertambah dengan iman. Yang kedua, merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, keindahannya, keanekaragamannya dan kesempurnaannya. Yang ketiga, senantiasa meningkatkan ketakwaan, meninggalkan maksiat kepadanya. Oke, kita balik ke poin yang pertama. Ilmu yang meningkatkan ilmu tentang mengenal Allah. Semakin tinggi ilmu pengetahuan seorang terhadap Allah dan kekuasaannya, maka semakin bertambah tinggi iman. Ketika kita sudah, jangan lupa juga ketika kita memiliki ilmu yang tinggi itu, jangan lupa juga kita memiliki adab terhadap sesama makhluk. Gitu. Oke, selanjutnya adalah buah keimanan. Buah keimanan yang pertama, membebaskan jiwa dari perbudakan manusia dan semua makhluk menuju kemerdekaan yang hakiki, yaitu penghambatan kepada Allah semata-mata. Kisah Rib'il bin Amir. Yang kedua, membangkitkan keberanian untuk membela kebenaran, tidak takut mati, serta cinta syahid karena yang memberi umur, rezeki, manfaat dan bahaya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita seperti berani berkorban itu juga kita maksudnya melakukan sesuatu itu kita karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kayak kita lanjut lagi, yang ketiga, merasa tenang karena jelas tujuan hidupnya. Ia akan mendapatkan kebaikan di dunia sebelum di akhirat berupa perlindungan, petunjuk, pertolongan, penjagaan, dikokohkan kedudukannya, diberkahi baik dari langit maupun bumi, hidupnya dalam kesenangan lahir dan batin karena hidupnya dalam cahaya hidayah Allah sehingga ia tidak menzalimi dirinya sendiri dan orang lain. Juga alangkah lebih baik juga ini seperti kita hidup di dunia itu lebih baik kita jangan terlalu mengejar dunia, lebih baik kita kejar akhirat, karena sesungguhnya ketika kita mengejar akhirat, insya Allah tuh dunia dan sisinya tuh pasti ngikut gitu. Kalau kita kejar dunia aja tuh nihil gitu, nggak guna gitu, karena percuma saja, karena dunia itu merupakan penjara bagi orang-orang mukmin dan surga bagi orang-orang kafir. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.